Untuk juragan papa, tambal Agus balas merangkul. Sambil tanpa sadar sepasang matanya langsung membasah. Teleponmu serius bukan? Bahwa juragan papa. Agus tak meneruskan karena Maharani langsung sesungguhkan di bahunya. Dia sudah meninggalkan kita, Gus. Innalillahi. Agus kembali mengucap apa yang ia ucapkan setelah menerima kabar dari Maharani via telepon. Percayalah Kak Rani, aku benar-benar terkejut dan sangat kehilangan. Kita semua merasa kehilangan, Gus. Oh ya, Maharani cepat melepaskan rangkulannya lalu seraya menyeka air mata memperkenalkan si tampan pada Agus. Perkenalkan, ini Pak Bambang, penasihat hukum Papa. Bung Agus yang bekerja di pengeboran minyak lepas pantai bukan? Tanya si tampan seraya menyambut uluran tangan Agus dengan jabatan erat dan hangat. Agus manggut dan membenarkan. Apapun yang terjadi Bung Agus, ketahuilah almarhum paling senang bercerita tentang dirimu ketimbang dua anaknya yang lain. Sadar lepas omong, Bambang si penasihat hukum ganti berbicara pada Maharani sambil tampak rikuh. Maaf, karena saya berbicara apa adanya ya. Tak apa, Maharani mengomentari. Seperti halnya Papa, aku juga sangat bangga pada adikku yang satu ini. Dapatku mengerti, ujar Bambang kembali, tampak gembira. Karena dia sudah ada di sini, kalian bahaslah bersamanya apa yang tadi kita bicarakan di dalam. Pasti Pak Bambang, terima kasih. Oke, kalau begitu selamat sore semuanya. Mobil mewah itu pun berlalu bersama pemiliknya yang mengemudi sendiri, diawasi oleh Agus yang berpikir-pikir bingung membahas apa tadi. Gus, Agus cepat berpaling dan melihat Elisa mengulurkan tangan disertai senyuman kaku. Aku tidak dilupakan bukan? Yang benar saja Elisa, jawab aku sambil menyambut uluran tangan Elisa yang lembut hangat. Selembut wajah cantiknya yang tampak menyimpan sukacita. Senang melihatmu kembali. Pada kemana semua orang? Kok rumah tampak sepi? Yang lain sudah pada pulang dari tadi. Pak Bambang adalah orang terakhir. Maksudmu suamimu Rudi juga? Kang Hirman? Oh, Maharani tersenyum kecut. Mereka berdua pergi ke rumah sakit untuk menanyakan apakah almarhum Papa sudah selesai diautopsi dan kapan bisa dibawa pulang untuk kita makamkan. Diautopsi? Tanya Agus terkejut. Memangnya juragan Papa meninggal karena apa? Sulit menjelaskannya, Gus, karena Maharani tampak bingung sesaat lalu cepat mengganti pembicaraan. Sudahlah, lebih baik kau temui segera dan hibur ibumu di dalam, dia sedang panik. Ibunya panik. Agus yang semakin tidak mengerti bergegas masuk ke dalam rumah dan menemukan ibunya sedang mencuci piring di dapur. Sambil pundaknya tampak terguncang dan sepasang mata tuanya tampak sembab bekas menangis ketika ia berpaling. Saat mendengar sapaan Agus, Bu, Sarijah nyaris menjatuhkan piring dan ia pegang saking terkejut. Lalu seperti halnya Maharani, Sarijah cepat merangkul Agus dan berbicara gemetar. Juga seperti kata Maharani, panik. Aduh nak, syukurlah kau cepat datang. Tolong ayahmu nak, bilangin mereka ayahmu tidak bersalah. Agus benar-benar linglung gini. Memangnya bapak kenapa Bu? Dia ditangkap polisi. Bunuh diri? Pasti bukan. Itulah kesimpulan kuat polisi yang tiba di tempat kejadian. Peristiwa dini hari itu juga setelah ditelepon oleh Ardi. Kalau bunuh diri, senjata yang menembus jantung dan diduga merenggut nyawanya dengan seketika pastilah masih tercancap pada lambung Suharyadi yang robek menganga atau masih tergenggam di tangannya. Paling tidak ditemukannya di sekitar tempat mayatnya terjatuh. Tetapi biarpun polisi sudah sibuk mencari di setiap jengkal tanah dan juga menggeledah setiap sudut rumah yang paling tersembunyi sekalipun, senjata mematikan itu tidak pernah berhasil ditemukan. Begitu pula halnya dengan si pembunuh. Setelah polisi meyakinkan bahwa Suharyadi jelas mati dibunuh, tak ada petunjuk bahwa jejak kaki sekalipun.
termasuk kaki siapa yang menginjak rembuk kacamatanya, baca Suharyadi. Dan setelah diperiksa dengan seksama dan sangat selektif, polisi hanya bisa mengidentifikasi 3 jejak kaki saja yang terlihat jelas pada tanah becek di sekitar mayat Suharyadi ditemukan. Jejak kaki Ardi, Sarijah, dan korban sendiri. Keterangan kami berdua juga dianggap berbelit-belit. Demikian Sarijah bercerita sambil berulang-ulang menyeka air matanya yang seakan tak pernah berhenti mengalir. Aku dan ayahmu malah dituduh berkomplot. Kecurigaan bahwa mereka berdualah si pelaku pembunuh membuat Ardi dan Sarijah nyaris ditahan bersama-sama. Beruntung Maharani dan suaminya Suherman yang baru kembali dari pesta perkawinan seorang kerabat yang juga salah satu staf di perkebunan pulang dengan cepat untuk meyakinkan bahwa kedua PRT mereka itu pelayan yang baik, setia, dan sangat mengabdi, jauh dari sangkaan polisi. Lalu musibah pun terjadi. Dari hasil pemeriksaan sementara, ahli forensik, polisi maupun pihak rumah sakit menyatakan pendapat yang sama. Korban mati tertusuk oleh benda tajam berlekuk. Jelas bukan pisau biasa, melainkan semacam keris dengan lekukan mata keris mirip bentuk liukan seekor ular. Dan suamiku tahu-tahu lepas omong. Maharani yang ikut bergabung bersama Elisa di dapur menimpali cerita Sarijah sambil suara maupun wajahnya tampak tercekam. Dia mendadak bilang, pasti karena tusukan keris Nagapati. Sempat bingung, aku cepat memahami keris apa yang dimaksud Maharani. Mana mungkin Kak Rani, kita semua tahu. Hanya satu keris berjuluk Nagapati yang dikenal di semua orang di daerah ini. Dan keris itu sudah lenyap sekitar 100 tahun yang lalu. Bersama pemiliknya yang juga kita sama-sama tahu siapa. Yang dimaksud suamiku bukan keris kakek buyut kita, Maharani menjelaskan, melainkan duplikatnya. Duplikatnya? Benar nak? Sarijah kembali menyeka air mata. Yang bentuk gagang maupun mata kerisnya konon persis sama dengan Nagapati yang asli. Baiklah, konon. Lalu, ayahmu pernah membeli keris duplikat itu dari seseorang, katanya untuk melindungi diri. Melindungi dari siapa? Bukan apa nak, tetapi siapa. Oke, lalu siapa? Juragan besar Angga Dirja, jawab Sarijah. Lirih bergemetar serta tampak takut. Yang diyakini ayahmu telah bangkit dari kubur. Astaga, disusul juga astaga lainnya. Duplikat keris yang didapat dari membeli itu menurut keterangan adik adalah polisi sudah hilang ketika diisi ke seorang dukun. Persisnya dirampas. Yang merampas laki-laki sang juragan besar yang tahu-tahu saja muncul di rumah sang dukun. Masih menurut keterangan Ardi, keris yang akan diisi itu asli, bukan duplikat. Dan sang juragan besar ingin mengambilnya kembali. Sang dukun yang disebut-sebut Ardi membantah keras setelah melihat keris yang dimaksud, apalagi untuk diisi. Sang dukun malah bersikukuh tak pernah mengenal atau bertemu dengan Ardi. Dan lebih parah lagi, ada beberapa keterangan saksi mata di bawah sumpah yang memberitahu polisi bahwa Ardi pernah terlibat bertengkar hebat dengan majikannya yang kemudian berkelahi dan nyaris saling bunuh jika tidak keburu dilerai oleh para saksi mata yang dimaksud. Lengkaplah sudah, tangis Sarijah putus asa. Siang hari tadi ayahmu pun ditangkap dan dicap sebagai pembunuh. Mendengar semua itu aku hanya bisa berujar, gemetar, Tuhanku, apakah kalian semua percaya semua omong kosong itu Kak Rani? Diam termenung sejenak, Mahari kemudian menjawab murung, apa yang kupercaya Gus adalah apa yang ku ketahui dan tidak akan pernah kulupakan sepanjang hayat masih dikandung badan, bahwa ayah dan ibumu telah merawatku semenjak masih bayi. Mereka berdua selalu kuanggap tak ubahnya seorang tuaku sendiri. Terima kasih, desak aku tak puas. Tetapi bukan itu jawaban yang kuhendaki. Marah ini diam dan berkomentar hanya tersenyum murung. Baiklah, aku akhirnya bangkit dari duduknya dengan marah. Apapun yang ada dalam pikiran kalian, aku akan ke kantor polisi sekarang juga untuk mengeluarkan ayahku dari tahanan. Dengan apa? Elisa menimbali sambil tampak khawatir. Bagaimana nanti? Dengan Agus marah lalu meninggalkan ruang duduk di mata sebelumnya. Marhani mengajak mereka berbincang-bincang.
menatap kepergian adik angkatnya dengan wajah cemas. Maharani kemudian ganti mengawasi lukisan tua sang juragan besar, kakek buyutnya yang lantas bergumam lirih dan takut. "Mungkinkah apa?" tanya Elisa terkejut, lalu melihat ke arah yang sama dan secara naluriah langsung memusatkan perhatiannya pada lukisan keris yang terselip di pinggang sang juragan besar. Keris di pinggangnya itu, bisik Maharani tercekam. "Bukankah keris itu yang telah merenggut nyawa Papa?" Elisa diam, tak menjawab, sambil wajahnya tampak berubah pucat, membeku. "Ya Allah, ya Tuhanku," desah Sarijah gemetar sambil ikut-ikutan melihat ke arah yang sama. "Lindungilah kami dari godaan setan yang terkutuk." Lalu Sarijah pun menangis. Bukan hanya Agus yang marah pada sore hari di sebuah ruang integrasi yang sempit serta hawanya degerah dan menyengat pula. Inspektur 1 Polisi Hindarto juga sangat marah. Apalagi orang yang baru saja dipromosikan memimpin sektor kepolisian setempat, ia benar-benar dibuat jengkel. Betapa tidak, ini kasus pembunuhan pertama yang ia tangani, dengan korban yang bukan sembarang orang pula, juragan perkebunan yang konon pengaruhnya pada masyarakat sekitar nyaris menyamai pengaruh bupati. Hindarto bukan saja akan jadi sorotan pers, ia juga dan lebih penting akan disorot oleh Kapolres yang membantu mempromosikannya jadi kepala sektor. Jenjang karirnya akan langsung diuji, ujian pertama dan sangat menentukan. Tapi Hindarto justru telah dipermainkan oleh seorang lelaki kurus renta yang statusnya hanya sebagai pelayan rumah tangga pula. Tak peduli sesetia apapun juga ia pada majikannya, lelaki tetaplah sebagai tersangka utama Hindarto, yang mesti tampak pucat dan ketakutan. Toh tetap saja berusaha untuk mempermainkan sang kepala sektor. Setidak-tidaknya demikianlah yang ada di benak Hindarto ketika ia kembali mengajukan pertanyaan dengan nada sengit. "Untuk yang terakhir kali ini, Ardi, di mana keris itu kau sembunyikan?" Dan jawabannya diterima Hindarto masih yang ke itu juga. "Saya tidak menyembunyikan, Pak." "Oke, kalau begitu dibuang." "Lalu dibuang kemana?" "Sumpah mati, Pak," jawab pelayan renta bernama Ardi itu sambil tampak putus asa. Lebih putus asa daripada Hindarto sendiri. "Saya benar-benar tidak tahu apa yang Bapak bicarakan." "Tidak, Hindarto nyaris menjerit saking jengkelnya. "Sudah berapa kali ku bilang aku berbicara tentang keris. Masih jugakah kau belum mengerti?"